Sudah siap anak-anak? Sudah, Pak. Oke, Pak Amir awali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, kok kurang semangat anak-anak apa? Belum sarapan? Belum, Pak. Pak Warno belum sarapan. Ibunya nggak masak, Pak Warno. Bangunnya kesiangan, Pak. Oh iya, oke. Pak Amir ulangi lagi, lebih semangat lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak ya sebelum kegiatan belajar kita dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Pak Warno coba dipimpin doanya. Mari kawan-kawan kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan dengan kita awali dengan berdoa, kegiatan belajar kita menjadi lebih baik, lebih semangat, dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, anak-anak, ya seperti biasa, sebelum kegiatan belajar kita dimulai, jadi di SD kita itu ada target, yaitu membaca surat-surat pendek, menghafalkan surat-surat pendek. Harapannya anak-anak nanti ketika sudah lulus dari SD Negeri 5 Metro Selatan ini minimal sudah hafal juz 30. Oke, kita murojaah surat Al-Kausar anak-anak. Yuk kita mulai 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina kal kausar. Fasolli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Oke anak-anak, sebelum kita mulai ya, coba Pak Amir akan mengabsen satu persatu. Nanti yang Pak Amir panggil siap bilang hadir. Suwarno, Hadir, Pak. Nurholis, Hadir. Kun Farida. Pak. Oke, alhamdulillah semuanya hadir. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar materi. Siapa yang tahu materi hari ini? Hmm, Nggak ada yang tahu. Oke anak-anak ya. Jadi materi hari ini kita akan belajar tentang menyambut usia balik. Coba Pak Amir tanya, siapa yang sudah balik hari ini? Nurholis, Pak, paling. Pak Nurholis sudah Belum, balik? belum. Masih umur 10 tahun. Oh, masih belum. Oke. Ya, kita akan membahas tentang masalah balik anak-anak ya. Silakan anak-anak perhatikan di layar. Nanti anak-anak bisa menyimpulkan dan nanti di akhir ada tugas proyek. Balik dalam bahasa Arab artinya sampai, anak-anak ya. Balik dalam bahasa artinya sampai. Maka Rasulullah dinamakan dengan tablik, itu juga dari bahasa Arab. Dan dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti cukup umur akil balik. Ya, jadi di dalam gambar itu anak-anak sudah bisa melihat suatu proses perubahan dari bayi, anak-anak, pra-remaja, remaja, dewasa, orang tua. Nah, itu nanti pasti anak-anak akan mengalami semua ya dari proses-proses seperti itu. Menurut istilah, usia yang dianggap sebagai kedewasaan dalam hal kewajiban agama. Nah, ini anak-anak ya. Jadi ketika anak-anak sudah balik, maka ada kewajiban yang harus anak-anak tunaikan. Kalau dulu belum sholat, maka tidak berdosa. Maka ketika sudah balik, kalau tidak sholat, maka sudah menjadi berdosa.
Tanda-tanda balik pada laki-laki dan perempuan berbeda. Seorang yang telah memasuki usia balik dikenakan kewajiban agama atau disebut dengan istilah mukallaf. Ya anak-anak ya. Jadi ketika anak-anak sudah balik itu mempunyai kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan seluruh syariat yang Allah perintahkan kepada kita. Maka di dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan Rufi al-Qalam an salasah anisobi hatta yahtalima salah satunya. Rasulullah menyampaikan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat ya, akan mengangkat pena artinya Allah tidak akan menulis baginya dosa, Allah juga tidak akan menulis baginya pahala. Siapa? Anisobi hatta yahtalima. Anak sampai dia yahtalim atau sampai dia mimpi. Jadi anak-anak itu Allah Subhanahu wa taala tidak tulis baginya dosa, tidak tulis baginya pahala. Nah, ketika nanti sudah ihtilam, sudah balik, maka itu sudah menjadi kewajiban dan itu menjadi syarat atau menjadikan seorang itu akan mendapatkan pahala atau mendapatkan dosa. Paham anak-anak? Paham, Pak. Paham ya? Oke, nanti kalau anak-anak sudah mulai balik ya, maka harus diperhatikan ya. Nah, ini anak-anak ada tanda-tanda balik anak-anak ya. Jadi ketika nanti anak-anak mengalami ini nggak usah kaget, nggak usah bingung ya. Maka itu adalah tanda-tanda balik. Tanda-tanda balik ada dua, ada menurut ilmu fikih, ada menurut ilmu biologi. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi, ilmu fikih yang pertama mimpi basah atau ihtilam untuk laki-laki ya. Suwarno udah pernah mimpi basah? Belum, Pak. Oh, seringnya ngompol ya Suwarno ya? Udah enggak, Pak. Oh, udah nggak ngompol. Oke, ya nanti ya. Jadi ketika anak-anak ya mimpi basah, bangun tidur kok basah dan itu bukan cairan ompol, maka itu namanya anak-anak sudah menginjak dewasa. Itu namanya mimpi basah. Lalu untuk perempuan itu ada haid atau menstruasi ya. Kun Farida sudah haid apa belum? Pak. Belum, oke ya. Nanti nggak usah kaget ya ketika bangun tidur loh. Kok ada percik-percik merah? Itu tandanya adalah haid ya. Dan yang ketiga berusia 15 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Ketika belum mimpi basah atau tidak haid, maka juga sudah menjadi dikatakan dewasa ketika sudah usia 15 tahun ini. Nah, anak-anak ya, jadi ketika anak-anak setelah mimpi basah atau setelah haid, ada kewajiban yang harus anak-anak tunaikan ya. Harus anak-anak laksanakan apa itu? Jadi anak-anak diwajibkan untuk mandi wajib. Sudah bisa anak-anak mandi wajib? Belum, Pak. Ya, mandinya biasa jebar-jebur ya. Iya. Oke ya, jadi ketika nanti anak-anak sudah selesai dari haid untuk perempuan dan laki-laki, maka diwajibkan untuk mandi wajib karena itu salah satu syarat untuk mensucikan dari hadas besar. Oke, lain kali Pak Amir akan mengajarkan tata cara mandi wajib yang benar, nanti praktek satu persatu. Oke, anak-anak siap? Ya, Pak. Oke, kita lanjutkan. Tanda-tanda menurut ilmu biologi, tadi menurut ilmu fikih, sekarang menurut ilmu biologi. Untuk anak laki-laki, tanda-tandanya suara terdengar semakin berat ya. Jadi anak-anak semakin besar yang dulunya mungkin kecil ya, sekarang kalau sudah dewasa, sudah balik semakin besar ya. Tumbuhnya jakun ya. Tahu jakun nggak Pak Warno? Nggak tahu, Pak. Oh nggak tahu ya, ini jakun nah ya anak-anak ya. Jadi kalau masih anak-anak ini nggak ada ininya ya. Nah sekarang kalau sudah dewasa mulai muncul tonjolan. Nah itu namanya jakun. Tumbuhnya kumis. Belum ada yang punya kumis ini ya, masih anak-anak semua. Nanti tumbuhnya jenggot ya, kayak Pak Amir ini ya. Mulai sudah berjenggot, sudah tua. Dan rambut lainnya. Pertumbuhan badan yang semakin pesat disertai nafsu makan yang meningkat. Nah, itu salah satu tanda-tanda menurut ilmu biologi bagi laki-laki. Sedangkan tanda-tanda menurut ilmu biologi bagi perempuan, suara terdengar lebih halus, ya anak-anak ya. Jadi suaranya lebih bagus. Nanti kalau Kun Farida itu membaca Al-Quran semakin merdu didengar suaranya.
tumbuhnya bulu di beberapa bagian tubuh ya sama dengan laki-laki ya. Perubahan fisik pada beberapa bagian tubuh pinggul dan dada. Yang selanjutnya menstruasi atau haid. Nah, itu adalah tanda-tanda bagi perempuan menurut ilmu biologi. Jadi nggak usah kaget anak-anak ya, apalagi yang perempuan kok saya jadi berubah seperti ini. Nah, itu adalah suatu proses yang harus anak-anak alami nantinya. Selanjutnya anak-anak ya, jadi ketika anak-anak nanti sudah mulai balik, baik laki-laki maupun perempuan, ada kewajiban yang harus anak-anak laksanakan ya. Karena sekarang ini pergaulan luar biasa bebas, kalau anak-anak tidak menjaga di usia balik remaja ini, maka akan berdampak sangat buruk. Maka harus benar-benar mencari teman yang baik, lalu apa? Menjaga sholat fardu ya. Jadi kewajiban-kewajiban syariat, rukun Islam itu harus benar-benar anak-anak laksanakan dengan sebaiknya. Karena itu sudah menjadi kewajiban ketika anak-anak tidak mengerjakan, maka akan mendapatkan dosa. Lalu selanjutnya menuntut ilmu anak-anak ya. Jadi menuntut ilmu itu perintah Allah Subhanahu wa taala utlubul ilma ya. Itu syariatnya luar biasa, manfaatnya luar biasa. Allah akan mengangkat orang yang selalu menuntut ilmu, pahalanya juga luar biasa. Gunanya apa anak-anak? Gunanya ketika nanti anak-anak mulai dewasa, tahu mana yang benar dan mana yang Salah. buruk. Ya anak-anak ya, jadi nggak terabas-terabas aja ya. Harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Lalu yang selanjutnya menutup aurat. Ya ini untuk laki-laki dan perempuan juga diwajibkan terutama bagi perempuan. Jangan sekali-kali sampai lepas jilbab anak-anak. Ketika sudah lepas jilbab itu dosa anak-anak. Siapa yang dosa? Orang tua kalian, terutama bapak kalian. Maka harus benar-benar dijaga auratnya, terutama jilbab. Karena wanita itu auratnya seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Ya Kun Farida ya. Pak, siap. Kalau main-main tutup aurat, pakai jilbab. Ya, Pak. Oke, luar biasa anak-anak ya. Nah, itu adalah kewajiban-kewajiban ketika anak-anak sudah menginjak balik ya. Anak-anak ya, paham semuanya? Mbak. Paham? Paham, Oke Pak. ya. Sekarang Pak Amir akan membagikan kelompok ya. Pak Amir jadikan 3 kelompok. Kelompok 1 Suwarno, kelompok 2 Kun Farida, kelompok 3 Nurholis. Siap anak-anak? Ya, Pak. Ya, kita Pak. akan membuat proyek ya, yaitu berupa poster ya. Peralatan yang sudah Pak Amir sampaikan kemarin sudah dibawa semua. Sudah, Pak. Ya, Pak. Sudah, oke, alhamdulillah. Berarti anak-anak benar-benar sudah mempersiapkan. Nah, buat apa kita ya? Jadi hari ini silakan anak lihat di layar. Kita akan membuat poster tanda-tanda balik ya. Nah, ini ya tanda-tanda balik di sini ada gambar cowok berarti tanda-tanda balik bagi laki-laki ya. Yang satunya ya tanda-tanda balik bagi perempuan. Nah, nanti anak-anak ya ada. Nah, ini ya. Nanti silakan kalian gunting mana yang harus masuk di tanda anak laki-laki, mana yang harus masuk di tanda-tanda anak perempuan. Paham mana anak tugasnya? Paham, Pak. Oke, Pak Amir kasih waktu 30 menit cukup. Cukup, Pak. Cukup, Pak. Oke, cukup ya. Oke, anak-anak ya silakan anak-anak kerjakan. Nanti hasilnya anak-anak akan presentasikan maju ke depan. Oke, silakan dikerjakan bersama dengan kelompok kalian ya. Usahakan semuanya kerja baik, kerjasama dengan baik. Jangan malah hanya satu yang kerja, yang lain malah mainan. Oke, anak-anak silakan kerjakan. Sudah, anak-anak? Sudah, Pak. Sedikit lagi, Oke, Pak. coba kalau sudah Pak Amir ingin lihat hasilnya ya. Jadi hasilnya coba ditunjukkan anak-anak. Nah, seperti ini anak-anak ya hasilnya. Oke, Pak Warno luar biasa bagus. Nurholis mana hasilnya? Ini Pak, nih. Oh iya, bagus. Kun Farida mana hasilnya?
Oke ya. Alhamdulillah anak-anak hasilnya luar biasa bagus semua ya. Apa yang anak-anak kerjakan sudah benar semua ya. Nah, anak-anak ya sebagai kesimpulan pada hari ini siapa coba yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Suwarno coba simpulkan Suwarno. Itu Pak, balik, balik, balik laki-laki itu harus nutup aurat Pak, nggak boleh ninggalin sholat. Oh iya, sudah benar tapi kurang yang lengkap lagi Suwarno. Apa ya Pak? Oke, coba Pak Amir review lagi ya. Jadi balik itu artinya sampai. Jadi kalian sudah benar-benar dewasa. Ada tanda-tanda tadi sudah Pak Amir jelaskan. Ada tanda-tanda baik laki-laki maupun perempuan itu menurut ilmu fikih dan ilmu biologi. Nah, tadi yang kalian tempel-tempelkan itu kan tanda-tandanya itu anak-anak ya. Nah, terus kewajiban anak-anak setelah balik itu apa? Harus menjalankan syariat, menuntut ilmu dan menutup aurat. Nah, itu anak-anak ya, mudah-mudahan pembelajaran hari ini anak-anak bisa mengamalkan di dalam kegiatan sehari-hari karena ini adalah pra remaja sangat penting nanti anak-anak di dalam kehidupan sehari-hari harus menjaga pergaulan dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu anak-anak ya, kita tutup dengan doa. Pak Amir mohon maaf ketika ada salah dan mohon ampun. Coba siapa yang mau mimpin doa? Nurholis mimpin doa. Doa pulang ya Pak ya. Ya, doa pulang. Apa doa alhamdulillah. Doa apa kafaratul majelis. Coba Pak Amir pimpin aja ya. Ya Pak. Ya Ya, duduk teman-teman siap. sekalian, marilah kita Iya. berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pak Amir akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi